Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya siswa kelas 3 yang soleh dan solehah, cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Mudah-mudahan kita semua selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kegiatan pembelajaran jarak jauh ini dapat bermanfaat buat kita semua, khususnya buat kalian semua. Baik, untuk mengawali acara pembelajaran ini, mari kita sama-sama membacakan doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, doa telah kita panjatkan. Mudah-mudahan doa kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pembelajaran pada saat ini mudah-mudahan mendapatkan syafaat dan juga barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, anak-anakku semuanya yang cantik dan ganteng-ganteng, yang soleh dan solehah. Pada pembelajaran hari ini, Pak Guru akan membahas tentang tema pertama, subtema kedua pada pelajaran bahasa Indonesia, yang mana pada kesempatan hari ini Bapak akan mengulas atau mengajarkan tentang bagaimana cara mengamati. Apa sih itu mengamati, Pak? Mengamati itu adalah melihat dan mencermati hal yang akan dibahas, yang kemudian ditulis hal-hal yang tadi kita temukan atau hal-hal yang penting pada kegiatan tersebut. Pastinya ketika pengamatan, ketika kita lihat, pasti ada hal-hal yang terpenting, yang penting yang perlu kita catat. Ya, itu adalah pengamatan. Baik, apa sih yang akan kita amati pada kesempatan hari ini? Yang akan kita bahas atau yang kita amati pada kesempatan hari ini adalah tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia. Ini pada buku besar kalian, buku tematik besar kalian, ada di halaman 45 ada contohnya. Ini perkembangan dan pertumbuhan manusia setelah dilahirkan, ya, menjadi bayi usia 0 sampai 5 tahun, usia anak-anak usia 6 sampai 10 tahun, usia remaja dari umur 11 tahun sampai 18 tahun, dan dewasa dan juga sampai manula usia di atas 50 tahun. Itu yang akan kita amati. Tapi sebelum itu Pak Guru akan menjelaskan terlebih dahulu apa saja sih fase-fase pertumbuhan dan perkembangan manusia itu. Yang pertama adalah bayi usia 0 sampai 5 tahun. Ini memiliki ciri. Apa sih cirinya? Yang pertama, perkembangan fisiknya itu sangat pesat. Dari yang tadinya anak bayi yang tidak bisa melakukan kegiatan apapun, cuma hanya bisa melakukan hal yang menangis saja, menangis dan menangis. Ketika dia lapar menangis, ketika dia ingin minum menangis, ketika dia apa yang dirasakan pasti dengan menangis. Nah, bertambahnya usia, dia akan ada perubahan. Lalu perkembangan motoriknya pada usia 0 sampai 5 tahun terjadi perkembangan motoriknya. Apa itu motorik? Ya, dia yang awalnya cuma hanya bisa menangis saja, mulai ada pertumbuhan, dia bisa tengkurap, dia bisa merangkak, ya. Terus lagi dia bisa bertambahnya usia juga dia bisa berjalan, dan sampai pada bisa berlari. Ya, sampai bisa berlari. Oke. Setelah itu, apa yang ciri-cirinya yang selanjutnya adalah perkembangan komunikasi. Ya, perkembangan komunikasi, dia bisa bertertawa, yang tadinya cuma hanya bisa menangis saja,
Pada fase 0 sampai 5 tahun dia mulai bisa berkembang. Jadi itu cuma hanya bisa nangis, dia bisa tertawa, dia bisa berteriak, mengucapkan satu-satu kata saja, tapi memang tidak walaupun tidak jelas. Kadang R saja susah untuk disebutkan, ya. Dan juga dia bisa dilanjutkan dengan dia bisa berbicara. Selanjutnya adalah yang perkembangan tambahannya apa? Ya, yang tadinya dia bisa berlari, ya, akhirnya dia bisa ada perubahan, bisa bertepuk tangan, banyak bergerakan, dia bisa loncat-loncat, ya, dan kegiatan-kegiatan yang lain. Itu adalah fase 0 sampai 5 tahun. Lalu bagaimana, Pak? Setelah itu apa yang tingkatan apa lagi? Menjadi anak-anak usia 6 sampai 10 tahun. Nah, di sini apa ciri-ciri yang sering kita lihat adalah yang pertama adalah mulai berpikir untuk menyesuaikan diri. Dia biasanya awal-awal itu mau diajak kemana-mana pasti aja ikut ketika usia bayi itu, ya, selalu pengen ikut dengan ayahnya, selalu pengen ikut dengan ibunya, selalu ikut dengan neneknya dan lain sebagainya di mana dia dekat. Tapi pada usia anak-anak dia mulai bisa menyesuaikan diri, ya, sudah mulai mau nginep atau tinggal dengan yang dia sukai, apakah itu nenek, apa itu kakek, atau berada di rumah nenek, ya. Setelah itu apa? Rasa ingin tahunya sangat tinggi. Anak-anak itu rasa ingin tahunya pasti tinggi sekali, ya. Rasa ingin tahunya apa maksudnya rasa ingin tahu, Pak? Ya, seperti misalkan dia anak laki-laki misalkan, dia dibelikan mainan. Itu pasti dia ingin tahu itu isi di dalam mainan itu apa sih? Dibongkar sama dia. Ya. Walaupun tidak bisa dia paksakan. Sehingga walaupun pada akhirnya setelah hancur mainan tersebut, dia tidak bisa merakit kembali. Atau bahkan kadang-kadang kalau yang dia juga kadang-kadang suka merakit kembali mainan tersebut sampai seperti sedia kalanya, seperti awal, ya. Terus rasa ingin tahu sesuatunya itu sangat kadang-kadang suka, kalau yang kita kenal, kalau yang kita tahu sekarang itu disebutnya kepo. Anak kecil itu suka begitu, apa sih mah? Itu apa sih? Ya, misalkan melihat satu benda yang aneh menurut dia itu aneh menurut dia itu pasti dia bertanya, "Bunda itu apa sih? Ayah itu apa sih?" Ya. Baru setelah itu lambat laun bertambahnya usia mulai diperkenalkan dunia sekolah. Ya, dunia sekolah dari PAUD, ya, yang mana mereka cuma hanya diajarkan tentang bagaimana cara calistung, membaca, tulis dan hitung, diajarkan. Lalu bertingkat kepada TK, mulai diasah pengetahuannya, bagaimana cara perkalian, pertambahan dan lain sebagainya, menulis yang bagus seperti apa. Baru di SD-nya ya diolah, ya, disitulah di SD-nya dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 dia lambat laun akan bertambah. Nah, ya. Nah, pada usia anak-anak juga dia mengenal baik dan buruknya, ya. Baik dan buruk, oh ini yang ini baik, Pak, berarti harus saya lakukan. Yang ini, oh jangan, ini mah janganlah, yang dilakukan, ini mah tidak baik yang harus kita lakukan, ya. Walaupun memang tidak semua, tapi ada saja anak-anak yang hampir rata-rata anak itu sudah bisa menentukan mana yang baik dan buruk, apalagi pada usia sekolah SD. Dia sudah bisa melihat, oh ya, ketika dia terjatuh, ya ada saja yang pada akhirnya dia tidak akan mengulangi perbuatan tersebut. Terus emosinya masih berubah. Terkadang dia senang sama orang, tiba-tiba berubah. Ya, emosinya kadang-kadang suka kalau anak sekarang kita kenal itu baperan. Ya, baru diomelin sedikit saja sudah marah. Wah, tidak dibelikan apa-apa dia marah. Padahal maksud dengan tujuan orang tuanya baik, supaya anak itu bisa paham. Tetapi karena memang usia anak-anak itu emosinya berubah-ubah, maka yaitu dia belum bisa mengetahui dia sudah bisa mengetahui mana baik dan buruk, tetapi dia belum bisa mencerna dengan baik. Oke, lanjut kepada yang selanjutnya adalah
fase atau remaja usia 11 sampai 18 tahun. Nah, disinilah pada fase inilah pertumbuhan mulai berkembang tidak seperti anak kecil. Dari tubuhnya saja sudah mulai ada perkembangan, ya. Sudah mulai tumbuh bulu-bulu. Maksudnya bulu-bulu itu misalkan di kakinya sudah mulai berbulu, yang tadinya tidak ada bulunya sudah mulai ada berbulu. Terus lagi rasa pengetahuannya rasa ingin tahunya lebih tinggi, pengetahuannya lebih luas lagi, ya. Dan juga yang paling sering terlihat adalah apa? Selain tinggi badan dan juga postur tubuhnya yang bertambah, itu juga apa? Suara. Mulai tumbuh jakun. Jakun itu ya, walaupun sekarang masih jarang sekali ada orang yang ada jakunnya, dia menonjol di daerah tenggorokan ini. Dan suaranya yang tadinya suaranya besar untuk laki-laki, dia jadi suara seperti bapan besar, ya. Suaranya besar dan juga suaranya besar dan juga berat. Nah, untuk yang perempuan, untuk yang putri biasanya apa? Biasanya perbedaannya, yang tadinya kulitnya mungkin ini jadi halus kulitnya, dia rajin merawat kulitnya, sudah mulai mencoba-coba untuk menggunakan make up, ya, paling tidak menggunakan lipstik dan lain sebagainya. Itu pada fase remaja, ya. Nah, di sini juga pertumbuhan seperti gigi dan lain sebagainya, tinggi badan dan segala macamnya itu sudah mulai berkurang pada usia ini. Misalkan gigi ketika anak-anak itu ketika fase anak-anak, gigi tanggal, ya, gigi copot itu bisa tumbuh lagi. Tapi pada usia remaja itu ketika sudah tanggal, ya sudah, giginya tidak akan tumbuh lagi, ya, tidak akan tumbuh lagi. Tuh, apalagi badannya ingin tinggi, tidak dari saat remaja, tetapi pada saat anak-anak sudah mulai dilatih bagaimana cara dengan cara berenang, pull up dan lain sebagainya. Oke, kita lanjutkan kepada fase manula usia 50 tahun ke atas, ya, yang mana pada fase ini memiliki ciri juga. Apa sih Pak ciri yang pertama? Penurunan fungsi, ya, organ tubuhnya, ya. Yang tadinya pada usia remaja dia kuat, ya, tetapi pada usia manula ini sudah mulai berkurang, ya. Kurangnya pendengaran, yang sering itu biasa kurang pendengaran, penglihatan dia sudah mulai berkurang, ya. Ditanya sama cucunya atau ditanya sama anaknya, apa nggak kedengeran nenek mah, gitu, ya. Biasanya kan manula ini sering dipanggil opa, oma, ya, kakek, nenek, apa nak kurang kencang suaranya, seperti itu, ya. Nah, gerakan menjadi lambat. Yang tadinya dia bisa bergerak dengan gesit ketika remajanya, ketika dewasanya dia bisa bergerak gesit, tapi ketika sudah usia manula dia sudah mulai melambat. Banyak yang dirasa, kakinya yang sakit, pinggangnya yang sakit, segala macam yang dirasanya. Dan juga tubuhnya cepat lelah. Baru jalan yang biasanya dia ketika sudah remaja dia bisa berjalan puluhan kilo, tapi ketika sudah manula, jalan dari rumah, dari depan ke jarak 100 meter 200 meter saja sudah capek, nenek mah capek, udah nggak kuat, kakinya udah pegal-pegal dan lain sebagainya, dan banyak yang dirasa. Itu ketika sudah usia manula, dan daya tahan tubuh juga semakin menurun. Biasanya kalau manula itu kembali lagi kepada anak-anak, yang mana ingin diurus oleh anaknya, oleh cucunya, ingin dimanja, ya, ingin dimanja oleh anak dan cucunya, ya. Segala-galanya yang tadinya diurus oleh dia sendiri, ketika sudah manula ketika sudah sering sakit-sakitan, maka anaklah dan cuculah yang punya tugas untuk menggantikan. Karena kita sudah anak dan cucu itu sudah sering diurusi sama neneknya, ya. Nah, setelah itu ketika sudah sering sakit-sakitan atau ketika sudah manula, kitalah yang masih memiliki tenaga yang besar yang harus membantu mereka.
Alhamdulillahirabbil alamin, pembelajaran telah selesai. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan pembelajaran pada hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan segala macam apapun yang kita inginkan yang belum diijabah oleh Allah, mudah-mudahan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala dan ilmu kita bermanfaat dunia dan akhirat. Untuk itu, mari kita sama-sama membacakan hamdalah untuk menutup kegiatan pembelajaran ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.